Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana karo aku Vendra di podcast Ya Opo Sidoarjo, podcast Sidoarjo ID kolaborasi karo Rumah Beruang Kreatif House. Nah, episode kali kira bakal bahas permasalahan sing rodok serius. Ya meskipun awak dhewe saiki lagi ono ndek Skuga, tuh. Kafe anyar ndek Kafling DPR. Sing hawane iki enak banget kayak cangkruk santai sakjane, Mas. Cuma karena ya bahasan kita kali ini rodok-rodok serius titik. Tapi nggak apa lah, kita kini gawe santai ya Mas. Oke. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang pengelolaan air limbah domestik. Nah, makanya kuwi saiki ono Mbak Indah Rosanti. Sorry, Mbak Indah Nursanti, Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Sidoarjo. Oke. Piye kabar Mbak? Api, alhamdulillah. Api. Oke. Terus mari ngono juga ono Mas Abdul Ghafur. Siap. Biasanya nyeluk Cak sih, Cak Ghafur. Ya. Nah, Cak Ghafur iki salah siji pemerhati lingkungan di Sidoarjo. Piye kabarnya, Cak? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat, Cak ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi awak dhewe saiki bakal bahas terkait tentang kondisi kali-kali di Sidoarjo iki piye sih kualitasnya? Bening banget kan? Ya enggak lah. Iya. Buta. Buta banget. Nah, sebenarnya Cak Gofur, nang Cak Gofur dhisik iki. Siap. Sakjane koyo apa, Cak? Kondisi pencemaran air di Sidoarjo iku saiki iku separah apa sih? Kalau dikatakan parah ya lumayan parah karena Kementerian Lingkungan Hidup pernah mengeluarkan surat edaran tentang buruknya kualitas sungai-sungai di kita dan 80%-nya itu diakibatkan pencemaran dari rumah tangga. Ya, jadi hampir seluruh kegiatan rumah tangga pembuangannya itu ke sungai. Dari tahun ke tahun kualitasnya menurun, semakin hitam, semakin baunya tidak karu-karuan. Itu yang kita rasakan selama ini sih. Begitu musim kemarau tiba, sudah berubah, sungainya menjadi hitam, baunya luar biasa. Itu yang terjadi saat ini. Artinya pencemaran air di kali-kali ini di Sidoarjo iki nggak hanya karena limbah industri dong ya? Iya. Juga limbah domestik, ya kan? Betul. Nah, Mbak Indah, Yuk. sing dimaksud limbah domestik iki apa sih Mbak? Apa bedanya ambek limbah industri Mbak? Jadi gampangnya kalau limbah domestik itu adalah semua hasil aktivitas manusia gitu. Terutama yang menggunakan air gitu. Jadi misalnya dhewe mari adus. Nah, mari ngono banyune metu keluar ke kamar mandi itu namanya limbah domestik. Kita habis nun sewu BAB. Itu keluarnya disebut limbah domestik. Habis masak, ibu-ibu masak, nyuci sayur. Nah, keluarnya itu sisa hasil sayuran yang buangan air sayuran ini disebut limbah domestik. Jadi semua air dari hasil aktivitas manusia gitu. Itu disebut air limbah domestik. Oh, berarti gak hanya iki ya, gak hanya air limbah yang dari BAB doang tuh. Tidak. Doang enggak ya, Tidak. tapi semua air yang itu keluar dari rumah kita, Iya. kan entah itu gawe ngumbah bahan makanan kayak dan lain sebagainya itu sebutnya limbah Cucian. domestik. Iya, Itu betul. limbah domestik. Oke, ono bedanya nggak sih Mas antara limbah yang itu BAB sama yang selainnya? Ada, sebetulnya dibedakan hanya dua. Grey water dan black water. Grey water itu dari kamar mandi, dari cucian, ya. Itu grey water. Sedangkan black water ini khusus dari yang dihasilkan di toilet itu, ya, yang dikeluarkan itu namanya black water, begitu. Dipisahkan hanya dua itu saja. Dan itu dua-duanya kalau berdasarkan Permen PU ya nomor 4 tahun 2017 itu dipisahkan dan pengolahannya itu berbeda gitu. Oke. Apakah
karo-karone itu juga mencemari air atau hanya salah satu? Blackwater Blackwater tok mungkin yang itu mencemari air. Pasti dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya harus diolah, makanya. Harus diolah? Dua-duanya mencemari kalau tidak diolah. Oke. Oh, berarti dua-duanya itu harus diolah. Nah, terus cara pengelolaannya sendiri sing kaya apa Mbak harusnya? Nah, kalau pengelolaan air limbah domestik sendiri itu sebenarnya sistemnya ada dua. Bisa yang namanya SPAL DS atau SPAL DT. Jadi sistem on-site atau sistem off-site gitu. Jadi kalau SPAL DS itu sistem pengelolaan setempat. Misalnya lah dia duwe septic tank nang omah. Nah, itu disebut sebagai SPAL DS gitu. Nah, kalau seandainya semua yang saluran yang ada di rumah-rumah ini dikumpulkan kemudian diolah menjadi satu di suatu tempat, itu namanya SPAL DT. Jadi sistem pengelolaan air limbah domestik sistemnya terpusat gitu. Gitu. Jadi pengolahan black maupun grey itu sebenarnya harus pas di SPAL DS atau SPAL DT. Oh gitu. Selama ini kan mungkin kalau septic tank ya hampir semua rumah punya ya. Tuh. Cuma kalau untuk yang grey water tadi itu kan kayaknya langsung dibuang ke iki deh, langsung dibuang nang got sungai. Iya. Iya. Drainase ya. Kalau kita lihat ya, sungai kita, misalnya dari hulu ke hilir nih. Dari hulu ini bening, bersih. Begitu ada perumahan itu nih, sudah mulai nih kualitasnya menurun. Karena banyak sekali saluran yang langsung dibuang ke sungai. Pikirnya masyarakat kita sudah dibuang sungai, hanyut begitu kan. Hanyut. Itu adalah perpindahan limbah dari atas ke bawah. Semakin ke bawah kualitasnya akan semakin menurun. Contoh di kita itu di sungai-sungai yang ada di Sidoarjo itu kan banyak pipa yang menjorok ke sungai. Nah, itu dua itu tadi antara black dan grey-nya itu langsung dibuang ke sungai itu tadi. Iya ya. Terus itu kalau nggak diolah dampaknya sampai sak piro sih, Kak? Dampaknya luar biasa sih, karena ini dari sisi jumlah ya. Setiap hari rata-rata manusia itu BAB-nya kan 250 gram per orang. Per orang ini. Wis tahu ditimbang itu. Ya. 250 gram. Kalau dalam satu rumah ada 4 orang, berarti satu rumah rata-rata 1 kilo. Ya, 1 kilo. Di Sidoarjo ini ada data yang menyebutkan yang dari total masyarakat rumah ini ya, hitungannya rumah yang belum memiliki jamban itu 21.000. 21.000 rumah. 21.000 rumah. Rumah ya. Kalau satu rumah 1 kilo ada 21.000 kilo masuk ke sungai. Secara terbuka, ada di sungai, ada di ladang, di pekarangan semuanya. Nah, itu. Sedangkan dampaknya yang namanya kotoran manusia itu 1 gramnya itu jutaan koli. Penyakit diare bisa disebabkan dari situ, muntaber. Ada yang lebih ngeri lagi nih. Orang yang sakit hepatitis ataupun tipes, fesesnya, tinjanya itu mengandung virus hepatitis dan tipes. Kalau itu dibiarkan, ya otomatis kan siapa saja yang kondisinya pas badannya nggak fit kena virus itu sudah terserang. Contohnya ada di Jawa Timur pernah ada kejadian luar biasa, orang yang terkena hepatitis dari Pacitan ke Ponorogo itu, ya ada sekitar 8.000 orang itu terindikasi karena ada yang buang air besar di sungai penderita hepatitis. Maka air dari hulu itu berjalan ke sini, dimanfaatkan yang di bawahnya. 8.000 orang kurang lebih saat itu terkena penyakit hepatitis dan menjadi kejadian luar biasa. Itu dampaknya itu. Tapi enggak Sidoarjo kan itu masih salah satu itu. Salah satu. Salah banyak. Banyak. Tapi dari Sidoarjo kan juga maksudnya sebagian besar masyarakat kan wis sudah tidak memakai air sungai lagi untuk MCK-nya dia, ya nggak sih? Iya. Iya. Air sumur, bahkan betul. kalau perkotaan ya, DAM ya. Pertanyaan saya, pakai septic tanknya kedap atau tidak? Berarti ono bedone ta? Septic tank sing kedap ambek domaku ora ya? Ya ada tentunya ada. Jadi septic tank yang tidak kedap itu kan
resapannya atau dia akan mencemari lingkungan di sekitarnya karena dia tidak kedap. Airnya, cirinya pada musim kemarau di septic-nya tidak ada air karena dia menyebar ke samping. Di musim hujan septic-nya penuh air karena air hujan dari luar masuk ke septic-nya dan biasanya penuh, tidak bisa disiram. Oke. Begitu. Berarti kalau ngomongin tentang septic tank, berarti ini masuknya ke ini ya Mbak, SPAL DS ya. SPAL DS ya. SPAL DS. SPAL itu berarti sistem pengelolaan air limbah domestik S-nya setempat. Setempat, betul. Setempat ya. Setempat ya. Sing ideal sing koyo apa sih Mbak sebenarnya untuk SPAL DS itu? Kalau untuk SPAL DS sebenarnya poin pentingnya adalah kedap itu. Satu kedap. Ya, harus kedap ya. Jadi apapun bahannya, mau itu cor beton, mau pasangan bata, mau yang sekarang lagi pabrikasi, biofilter dan lain sebagainya, itu poin pentingnya adalah harus kedap. Jadi dia tidak bisa mengalirkan air dari bawah kecuali dari pipa outletnya, seperti itu. Nah, pipa outlet. Jadi selain yang pertama tadi kedap, maka konstruksinya harus benar itu. Ya, jadi dia harus mempunyai satu lubang inlet. Kemudian dia harus mempunyai lubang sedot. Kemudian dia harus mempunyai lubang outlet. Nah, yang terakhir adalah dia harus mempunyai pipa hawa. Gitu. Jadi itu konstruksi minimal yang harus ada di tangki septik. Bisa ditambah lagi dengan yang sekarang banyak di pasaran itu yang biofilter itu dia menggunakan media untuk penumbuhan bakterinya. Jadi penguraian air limbahnya itu lebih optimal seperti itu. Kalau biasanya untuk dengan bis beton biasa dia butuh waktu 3 hari untuk pengolahan limbah. Nah, dengan ditambahkan dengan media, dengan beberapa metode lagi, itu dia bisa 1 hari sudah terolah. Oke. Soalnya aku dewe baru ngerti Mbak kalau septic tank sing ideal itu satu ada yang pertama harus kedap. Terus ada pipa inlet dan juga outlet. Outlet berarti mengeluarkan air sisanya itu bisa ke resapan. Jadi kalau proses pengeluaran setelah dari septic tank itu macam-macam, tergantung karakteristik daerah, tergantung areanya seperti itu. Kalau di Sidoarjo kebanyakan habis dari septic tank yang kedap dia diarahkan ke resapan gitu. Jadi ada bidang resapan yang memang dia dirancang untuk meresapkan air di dalam tanahnya gitu. Atau ada kalau misalnya ini yang sudah memenuhi baku mutu, kalau dikeluarkan itu sudah memenuhi baku mutu, dia bisa langsung dikeluarkan ke badan air, entah itu sungai atau saluran terbuka lainnya. Oke. Nah, gitu. Cak Gofur, ndek omaku dhewe iku sebenarnya septic tanknya akhirnya ora standar. Ora kaya sing dijelasno wis tau dikuras durung. Karena ciri-cirine ora mlebu ya, ora ono sing kayak ngene. Sing pertama gak kedap, sing kedua gak ono outlet ya. Nah, lek ndek masyarakat dhewe apakah mayoritas iku wis punya septic tank sing ideal seperti ini atau piye iki, Pak? Sebagian saat ini ya, di akhir-akhir ini pemerintah ya di Kabupaten Sidoarjo ini sudah melaksanakan kegiatan itu. Jadi terus kemudian di beberapa perumahan yang ada itu pun juga sudah melakukan itu. Tapi persentasenya saat ini masih kecil gitu lah. Masih kecil sekitar 20-30% lah gitu ya. Sehingga masih banyak yang PR kita ya. Kita juga melihat angka stunting kita dengan lingkungan yang jelek itu juga berdampak kepada stunting ya. Itu jadi, juga salah satu dampaknya. Salah satunya ya. Selain kena tipes, hepatitis dan sebagainya, stunting pun juga disebabkan oleh pencemaran air ini ya. Iya. Berdasarkan risetnya di daerah Indonesia itu yang tingkat akses sanitasinya rendah, tingkat stuntingnya juga tinggi. Berarti ada korelasinya gitu. Nah, ini juga yang perlu menjadi perhatian kita. Beda ini ya antara feses dengan sampah. Feses dengan sampah. Ya, sama-sama limbah rumah tangganya ya. Kalau sampah itu kelihatan dia bisa diplastiki ya, diplastiki kemudian ditaruh di tempat sampah. Kalau dia nggak diambil paling menggunung kan begitu ya. Nah ini nggak kelihatan gitu, tidak kelihatan tapi dampaknya luar biasa. Ya, penyakitnya tidak bisa dilihat, mempunyai dampak yang luar biasa terhadap lingkungan. Ini yang
perlu kita sadari bersama. Jadi mari menjaga kualitas lingkungan kita dengan baik gitu. Oke. Itu untuk pengelolaan Blackwater-nya minimal tokennya so penting. Minimal dengan septic tank yang ideal kan seperti itu. Dan ya omaku dewe ora ideal, Mbak. Terus solusinya kayak aku piye iki, Mbak? Apa harus ganti septic tank? Aduh. Biayanya gede, Mbak. Iya, jelas lah. Paling tidak solusi minimal urgennya itu disedot rutin. Jadi sedot rutin minimal 3 tahun sekali. Atau biasanya yang kerennya disebut LLTT, layanan lumpur tinja terjadwal. Kalau di Sidoarjo namanya Lestari, layanan sedot tinja periodik gitu. Setiap 3 tahun sekali. Mbuh iku ideal, mbuh enggak, tangki septik sebaiknya disedot. Sebaiknya disedot 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Masalahnya biasanya lek gak penuh, lek gak bermasalah. Sudah menjadi pelanggan belum? Ya, kurang. Kalau saya sudah. Biasanya kan ngono. Lek enggak penuh, lek gak pokoknya lek disiram sih. Kalau nggak ada masalah mesti udah disedot. dipakai ya. Ya itulah kita eman sekali dengan feses kita, tinja kita yang tidak mau disedot gitu. Padahal itu dengan dilakukan penyedotan secara periodik berkala ya paling tidak itu meminimalkan pencemaran di lingkungan kita. Sumurnya yang dekat dengan tinja ya sumur kita ini misalnya jauh nih 10 meter jaraknya, tapi kan kita tidak tahu septic tank tetangga kita itu ternyata di sebelah sumur kita. Ya kan kita bisa mandi dengan tinja tetangga ini. Kan begitu. Rembesan dari Betul. Apalagi belum semuanya memakai air perpipaan kan begitu. Ya. Kecuali memakai air perpipaan, nah beda lagi. Dia tidak memanfaatkan sumur, tapi sudah air perpipaan yang ada di Sidoarjo ini. Cuma salah satu masalah yang klise untuk masyarakat berekonomian rendah seperti saya, itu adalah biaya untuk sedot tinjanya, Mbak. Aku pernah sedot tinja. Kira sarange ngene. Aku pernah biaya sedot tinja itu sing iki aku nelpon Dek. Nomor-nomor sing ditempelno ndek tiang listrik. Entek 1,5, Mbak. Waduh, Ya Allah. Paling banyak ya. Kasihkan aku aja. Iku langsung, Mas. Oh, buang air besarnya banyak gitu. Aneh. Maka habisnya banyak. Kalau terkait dengan tarif itu nanti harus jelaskan Mbak Indah. Ada perdanya, ada tarifnya. Lengkap lah Sidoarjo sudah punya semuanya itu. Sudah punya semuanya. Piro, Mbak? Tarif-tarif. Mau tahu aja. Jadi gini, Sidoarjo itu sudah punya Perda nomor 5 tahun 2018. Nah, di situ itu kita sudah menentukan tarif untuk penyedotan bagi masyarakat itu berapa. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama itu untuk bangunan sosial. Kemudian untuk bangunan rumah tangga, bangunan komersial industri, kemudian untuk pengolahan saja. Nah, yang 3 ini yang sosial itu 120.000 per meter kubiknya, kemudian yang rumah tangga itu 135.000 per meter kubik. Sing paling larang industri. Jadi lek sampean duwe hotel, duwe rumah makan, ngono lek nyedot berarti luwih larang 150.000 per meter kubik. Oke. Nah, yang 40.000 itu tadi yang buang aja ke IPLT. Bangunan sosial iki apa ya, Mbak, iki macam-macamnya? Biasanya sih kayak masjid, gereja, gitu-gitu. Tempat ibadah ya. Tempat ibadah, panti asuhan. Gitu. 120.000 per meter kubik. Ya. Nah, berarti ini ya petugas yang datang ini langsung dari UPTD pengelolaan air limbah domestik ya, Mbak? Betul. Kita punya 3 armada. Kemudian 3 tim yang siap untuk melayani semua masyarakat Sidoarjo. Oke. Terus caranya piye? Masyarakat yang kepingin menggunakan jasa Lestari ini, Mbak? Lestari. Gampang banget, ada call centernya kita, ada lewat portal webnya kabupaten juga bisa. Kemudian kita punya aplikasi di Android namanya Lestari, bisa di download di Google Play Store. Google Play ya. Itu jadi macam-macam, jadi bisa hubungi kami, bisa datang langsung ke kantor kami, bisa online via Instagram, Facebook. Nah, ini semuanya kita sudah punya tim yang nanti akan merespon itu. DM dilayani, Mbak ya? DM dilayani. Oh iya. DM dilayani. Call center piro, Mbak?
0811 311 552. Apal enggak, Mas? Engko iki ditulis. Lihat di bawah ini. Ditulis di sana. Oke. Jadi memang daripada ini ya, daripada nanti air di rumah kita itu tercemar, banyak penyakit, banyak bakterinya juga, dampak di kesehatan juga. Ya memang lebih baik itu ya kita strategi secara berkala itu ya. Ada satu hal yang menarik bagi kami ya. Sayangi keluarga kita ya, dengan menjaga kualitas, dengan mempunyai sanitasi yang sehat ya. Dengan menyayangi keluarga kemudian sayangi tetangga kita ya. Dalam artian mengingatkan bahwa untuk menjaga kualitas lingkungannya. Secara otomatis lingkungan kita satu RT itu akan menjadi lingkungan yang sehat. Dimulai dari rumah kita, tetangga kita, lingkungan kita. Karena itu sesuatu hal yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada anak kita untuk menjaga kualitas lingkungan kita. Anak kita bisa bermain dengan sehat di lingkungan kita. Oke. Kira itu. Terakhir nih Mbak, ada yang mau disampaikan juga untuk masyarakat Mbak melalui podcast kita kali ini? Kita ini hidup di Sidoarjo ya. Kemudian kalau makan juga dari Sidoarjo ya. Jadi tolong banget jangan cemari air Sidoarjo dengan tinjamu. Gitu. Olahlah tinjamu dengan baik. Oke, nah iku rek. Seperti kata Cak Gofur tadi itu, sayangi keluargamu, sayangi tetanggamu, ojo cuma mantanmu tok sing mbok sayangi. Dan terakhir, ojo sampai mencemari Sidoarjo dengan tinjamu. Dengan tinjamu, ya kan, minimal lah dengan sedot lumpur tinja secara rutin 3 tahun sekali. Hanya dengan 135 ribuan ya Mbak, per meter kubik tuh 3 tahun sekali ya murah lah untuk segituan, daripada yang aku biar kena 1,5 ya itu salah aku Mbak, karena aku nggak ngerti. Nggak kenal aku sih. Kurang kenal Mbak. Mbak sedot WC. Gitu Rek. Jadi kesimpulan kita kali ini podcast awak dewe kali iki aku mau paling enggak ojo sampai nyemari air di Sidoarjo iki dengan tinjamu ya kan, minimal disedot 3 tahun sekali. Oke. Nah, pantengin terus podcast Yo Opo Sidoarjo. Tuh, jangan lupa subscribe, klik like dan juga share ke teman-teman kalian biar Sidoarjo kita semakin bagus, semakin baik dan tidak ada lagi pencemaran air di Kota Delta. Aku Vendra, saya Gofur, saya Indah. sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan?